Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, siswa-siswa kelas 6, 9, dan 12, dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita update informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan TKA dan perbedaannya dengan UN. Ini penting dalam persiapan melaksanakan TKA nanti di bulan November. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, Kemendikbudristek telah menerbitkan peraturannya terkait dengan pelaksanaan TKA bagi siswa kelas 6, 9, dan 12. Hal mana sudah dirilis jadwalnya Bapak Ibu akan dilaksanakan di bulan November nanti. Di kalender pendidikan kita ini diperkirakan mulai 17 sampai 24. Nah, berarti ini sudah akan ada persiapannya. Lalu bagaimana pelaksanaan bentuk soalnya dan beda dengan UN-nya? Ini Bapak Ibu kita sampaikan penjelasan yang disampaikan oleh Mendikbudristek. Untuk yang diujiankan di tes kemampuan akademik ini sebenarnya sama nggak sih dengan UN atau ada bedanya, Prof? Berbeda. Kalau seringkali UN itu mata pelajarannya itu beragam sekali, Pak. Kalau TKA ini kan untuk tingkat SD ya, itu hanya bahasa Indonesia dan matematika. SMP bahasa Indonesia dan matematika. SMA itu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran pilihan. Nah, di SMA 2 mata pelajaran pilihan itu disesuaikan dengan peminatannya atau jurusannya. Jadi untuk yang jurusan yang ke IPA, ya, eksak kalau dulu, nah itu mata pelajaran pilihan yang terkait. Ya, umpamanya matematika lanjut atau biologi, fisika. Sementara yang sosial itu ada antropologi gitu. Ya, itu mata pelajaran pilihan. Dan penentuan mata pelajaran untuk TK itu sesuai dengan tujuannya untuk memperlihatkan kemampuan akademiknya. Oh, jadinya berarti bahwa TKA ini satu tadi bukan untuk penentuan kelulusan dan juga tidak wajib, tidak menimbulkan traumatik. Jadi intinya TKA itu agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bisa memetakan pendidikan nasional itu seperti apa, begitu kah? Iya. Ya, sehingga kita bisa memetakan capaian pembelajaran untuk individual, kemudian juga standar akademik yang lebih luas dari TKA tersebut. Sekarang saya mau tanya langsung ke pemerhati pendidikan kita, Pak Doni, berikan komentar dong mengenai ada perubahannya dari adanya UN, sekarang adanya TKA, bagaimana Pak Doni? Ya, pertama-tama memang kebijakan ini patut diapresiasi ya, karena kebijakan ini mengembalikan sistem pendidikan itu pada realnya. Karena memang sangat absurd. Sebuah sistem pendidikan nasional itu tidak memiliki alat ukur yang objektif untuk menilai hasil belajar peserta didik. Memang di dalam Undang-Undang Sisdiknas kita itu kelulusan jelas, itu hasil belajar dan kelulusan diserahkan kepada sekolah, satuan pendidikan. Tetapi di situ juga ada amanat untuk menilai hasil belajar, untuk menilai ketercapaian standar nasional pendidikan. Tentu kalau kita berbicara tentang standar nasional pendidikan itu kan bermacam-macam ya. Tapi dalam konteks kemampuan akademik tentu yang kita nilai adalah kemampuan mereka menguasai materi-materi yang dipelajari yang menurut negara itu penting untuk dikuasai anak-anak Indonesia. Dan tentu di sini kita tidak memilih semuanya. Artinya tidak akan diujikan semuanya karena negara punya pertimbangan mengapa mata pelajaran tertentu itu patut menjadi benchmarking atau ya istilahnya standar bagi seluruh anak Indonesia. Yang sudah dipilih saya rasa tepat ya bahasa Indonesia dan matematika. Ini karena memang bahasa Indonesia dan matematika ini menurut banyak penelitian yang bahasa Indonesia tentu saja sebagai alat pemersatu bangsa, semua anak di seluruh Indonesia perlu memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang minimal SD dia kuasain apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa. Mengapa ini penting? Karena beberapa 10 tahun yang lalu lah saya melihat anak kuliah itu nulis skripsi nggak bisa bahasa Indonesia, coba bayangkan. Bahkan sekarang pun membuat tulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu lemah. Nah ini kan membuat kita sulit memahami realitas, bahkan membahasakan realitas dan persoalan di lapangan saja tidak bisa kalau kita tidak memiliki kemampuan berbahasa. Dan itu nanti menjadi gawat karena kita bisa salah sasaran menyelesaikan persoalan itu dari sisi bahasa Indonesia. Lalu matematika.
Matematika ini penting, kenapa? Karena menurut penelitian dari SBMPT ya, jadi dari panitia untuk seleksi masuk perguruan tinggi di konsorsium itu, matematika ini relatif tidak bias. Artinya apa? Matematika ini sebagai batu uji itu dia bisa meminimalisir perbedaan status sosial ekonomi. Jadi anak yang dari keluarga yang terbatas maupun anak dari keluarga mampu itu relatif seimbang ketika dia harus beradu dengan persoalan matematika. Yang mungkin sangat bias itu bahasa Inggris, Prof. Jadi kalau bahasa Inggris itu kebanyakan anak-anak yang dari keluarga menengah ke atas, karena dia bisa untuk mengadakan les, kursus, lalu lingkungannya terbiasa ngomong bahasa Inggris, mereka lebih diuntungkan. Lalu kemudian dipilih 2 mata pelajaran pilihan untuk yang tingkat SMA terutama, itu tentu sangat menarik ya, karena di kurikulum 2013 ada peminatan, di sebelumnya kurikulum Merdeka juga ada pemilihan, mereka memilih mata pelajaran. Jadi saya rasa ketika mereka memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya, itu tidak akan ada masalah. Beberapa orang mungkin akan, wah ini kan gimana kita perubahan transformasi kurikulum, perubahan seperti itu, misalkan kok ganti-ganti kebijakan, saya rasa materinya kan tetap. Artinya siswa kalau sudah memilih sesuatu yang disukai, ya perlu diuji juga. Jadi menurut saya, tes kemampuan akademik ini memang melengkapi apa yang sebelumnya malah kurang, karena ujian nasional dulu dihapuskan, lalu kemudian kita tidak memiliki alat objektif untuk mengukur kualitas hasil belajar anak-anak, dan tentu saja dampaknya ganda. Anak-anak tahu bisa mengukur diri, dan sebenarnya secara nasional kita bisa lebih objektif dibandingkan asesmen yang sifatnya survei seperti asesmen nasional, karena itu tidak menunjukkan kemampuan spesifik pada bidang tertentu. TKA ini tidak hanya soal-soal yang dikerjakan siswa untuk diselesaikan, tapi juga untuk memicu daya berpikir kritis, kemampuan penyelesaian masalah. Harus bentuk soal seperti apa mungkin begitu, Pak Doni? Ya, terkait dengan item-item soal kan saat ini sudah dikembangkan ya di kementerian item-item soal tertentu, dan di dalam TKA ini dari daerah pun mereka juga diminta untuk mengumpulkan atau memberikan kontribusi terhadap item-item soal yang mudah-mudahan nanti yang dari daerah ini kan disesuaikan dengan konteks mereka ya. Artinya misalkan dalam bahasa Indonesia tentu soal-soalnya kan akan lebih bisa dipahami kalau itu sesuai dengan konteks daerah. Meskipun capaian kompetensinya sama tetapi ceritanya bisa berbeda. Nah, ini tentu saja memberdayakan pemerintah daerah untuk membuat item soal yang berkualitas dan baik itu sangat penting, dan ini bisa dilakukan lewat kebijakan ini. Lantas kapan ya diberlakukannya TKA dan bagaimana persiapan implementasinya, Prof. Atip? Ini kapan diberlakukannya TKA mulai dari SMA, SMK hingga SD, SMP? Ya, kalau dari jadwal yang sudah kita susun itu sekitar bulan November ya akan mulai dilaksanakan. Dan dalam hal ini perlu disampaikan bahwa ada kerjasama dan pembagian peran masing-masing, Mbak, antara Kementerian Dikdasmen dengan pemerintah daerah, bahkan juga untuk kementerian lain yang terkait, itu Kementerian Agama. Umpamanya untuk soal ya, untuk TKA tingkat SMA itu soalnya semuanya dari pusat. Tapi untuk SMP dan SD itu ada soal dari daerah. Nah, tadi sudah diberi contoh oleh Pak Doni, pokoknya untuk bahasa Indonesia. Saya pikir tepat sekali untuk memasukkan konten-konten yang bernuansa ya kedaerahan. Gitu. Kementerian Dikdasmen dalam hal ini mempersiapkan sistemnya, dan daerah juga memastikan itu sekolah-sekolah yang diada wilayahnya, dan khususnya juga untuk pengawas pemerintah daerah.